Shalom, selamat sore saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali bersama saya Rinaldo Bernardus dalam acara Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini menjelang pembukaan Sabat, dan pada kesempatan ini saya sangat bersukacita karena saya bisa membawakan suatu firman Tuhan yang berjudul Mengikut Tuhan Tanpa Syarat. Ya, pernahkah saudara-saudari semua mengikut Tuhan dan merasa bahwa hidup saya begini-gini aja? Atau saat mengikut Tuhan, saudara berharap Tuhan akan memberikan suatu imbalan duniawi ya, seperti mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau mungkin mendapatkan gaji yang bagus, seperti itu kan. Mungkin saudara-saudari pernah melakukan hal tersebut ya, menginginkan imbalan dari Tuhan. Tetapi ternyata yang diidam-idamkan tidak pernah terjadi, ya. Saudara-saudara merasa agak kecewa, bahkan sangat kecewa mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk mengikuti Yesus sebenarnya kita harus dengan motivasi yang murni, adalah panggilan setiap orang percaya, dan Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia karena dirinya sendiri, bukan hanya karena berkat yang dapat kita peroleh. Seperti Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 68. Mengikut Tuhan tanpa meminta imbalan berarti mengasihi Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia berikan. Kita melayani dengan sukacita meski tidak dilihat atau dihargai oleh manusia sekalipun. Setia dalam pencobaan sekalipun, tidak ada janji kemudahan langsung. Percaya bahwa Tuhan sendiri adalah upah yang terbesar. Ingatlah kisah Ayub yang berkata, meskipun dia membunuh aku, yaitu Tuhan ya, maksud dari perkataan Ayub ini adalah, aku akan percaya kepadanya. Ayub 13 ayat 15. Inilah iman yang tidak bersyarat, mengikut Tuhan bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita seolah bertentangan. Tahukah saudara-saudara, bahkan banyak orang yang melayani Tuhan yang awalnya mungkin wajar, karena kita sebagai manusia seringkali kita menginginkan imbalan ya, karena kita terbiasa dari kecil melakukan hal-hal yang disuruh orang tua, kita mendapatkan reward ya. Kita tidak melakukan, kita mendapatkan punishment. Sehingga itu mungkin terbiasa dalam hidup kita, segala sesuatu harus dapat reward. Tetapi saat kita mengikut Tuhan dan kita menerapkan kebiasaan kita tersebut, ternyata tidak semudah itu saudara-saudara. Ya. Tetapi percayalah, banyak orang-orang yang diberkati. Walau awalnya mereka mengharapkan imbalan, mereka melayani dengan keinginan ada imbalan segala sesuatunya. Tetapi berjalan waktu mereka kecewa. Tapi mereka terus belajar. Dan akhirnya melayani itu bukan lagi sebagai sesuatu untuk mengharapkan imbalan, tetapi sudah menjadi karakter mereka. Dan di saat itu menjadi karakter mereka, tanpa disadari ternyata Tuhan memberikan apa yang mereka minta di awal. Saat itu sudah menjadi karakter kita. Kita sudah teruji, seperti juga Ayub. Ayub teruji, dia tetap setia pada Tuhan walaupun anaknya meninggal, kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, tetapi karakternya adalah setia. Tuhan membalikan berkatnya berkali-kali lipat. Begitu juga kita. Kita akan selalu diuji oleh Tuhan. Karakter kita apakah karakter yang karena mau melayani Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa adanya, motivasi lain dari kita ya. Dan ketika kita mengikut Tuhan dengan motivasi murni, iman kita menjadi ada keadaan. Pelayanan kita tidak mudah kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam dan intim. Kita mengalami sukacita sejati yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Memang Tuhan menjanjikan surga sebagai bagian akhir dari perjalanan iman kita. Tetapi fokus kita bukanlah pada hadiahnya, melainkan pada pemberi hadiah itu sendiri. Seperti seorang anak mengasihi orang tuanya, bukan karena warisan yang akan diterima, tetapi karena relasi kasih itu sendiri. Surga adalah janji, tetapi Tuhan adalah pusat. Paulus menulis, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bagi Paulus, Kristus sendiri sudah cukup. Hidup atau mati yang penting Kristus dipermuliakan. Mari kita evaluasi
Apakah kita mengikut Tuhan karena kita mencintai Dia, atau hanya mencintai berkat-berkat-Nya? Apakah kita akan tetap setia jika Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan? Tuhan mengenal hati kita. Dia menghargai setiap langkah iman yang kita ambil dengan motivasi yang murni untuk mengasihi dan menyenangkan hati-Nya semata. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Semoga firman yang pendek ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu Bapa, mengingatkan kami ya Bapa. Tidak ada yang terutama selain Engkau saja Bapa. Banyak keinginan-keinginan kami ya Bapa, yang mungkin menjauhkan kami daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu ya Bapa, yang menuntun kami ya Bapa, untuk bisa berpegang teguh pada janji-janji-Mu saja. Memandang hanya kepada Engkau saja. Bapa yang baik, kuatkanlah kami ya Bapa. Kami menserahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja. Hanya melalui nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.